Selawat dan salam mari kita persembahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi suri teladan sepanjang masa. Nabi yang berubah tatanan kehidupan umat manusia dari zaman jahiliyah kekafiran menuju ad-dinul Islam. Terus berkirim ke umbar Semawa di habitat Semaria bahasa Semawa. Bahasa Kuno. Selombok. Itu selombok ini bisa lima juga ada itu bisa lima. Tidak apa-apa, senang suci senang lagi nak mina adi sama-sama saya muliakan. Sudah buka saya sedapat kata-kata takziah. Lebih awal saya ingin maaf laku sia-sia selaku orang tua saya. Yang mana nanti dalam pendapat kajian penyampaian kaji tersuah sesuatu yang kurang berkenan, kurang pas, kurang cocok dengan paham Bapak Ibu sekalian jamaah. Kaji ingin maafnya. Bahkan mungkin ada beda paham, beda pendapat. Sekalipun ada beda faham, ada beda pendapat dalam Islam dan beda faham, beda pendapat sunnatullah rahmat. Cuman jangan kita jadikan perpecahan ataupun khilafiyah. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau pada ada beda paham, beda pendapat, kita kembalikan ke intinya, ke pokoknya, yaitu Quran dan As-Sunnah. Ini Bapak Ibu sekalian. Mengawali tausiah kita pada malam ini, mari kita buka Al-Quranul Karim surah Luqman ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyahhir haddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Tegas. Janganlah kamu memalingkan wajahmu terhadap sesama manusia karena kesombongan. Dan janganlah kamu berjalan di bumi ini dengan angkuh dan sombong. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu tinggal tafsir surah ini. Apa makna dibalik surah Luqman ayat 18 ini Bapak Ibu sekalian? Sesungguhnya kita manusia ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada tujuan lain Bapak Ibu sekalian. Satu tujuan, makhluk bernama manusia, makhluk bernama jin diciptakan oleh Allah, tidak lain hanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembah kepada Kulillah Ta'ala. Nah, makanya kaya, banyak harta, tampan, pangkat jabatan dan kedudukan tidak jadi jaminan manusia itu hebat mulia di sisi Rabbnya. Tapi yang menjadi jaminan dan ukuran barometernya manusia itu mulia dan hebat di hadapan Allahnya nanti adalah manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, nanti hebat nih, yaitu orang yang bertakwa di antara kita. Bertakwa tak termasuk datang ikuti takziah. Nah, siapa bakal lalai kita takziah bagus ini, yang walaupun banyak faham, yang tidak mengiyakan takziah, tapi makna dan manfaat atau keutamaan takziah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya, saya ada paham yang tidak mengiyakan, tidak ada masalah. Kamu kaji itu jangan jadikan khilafiyah ataupun perpecahan. Apa manfaat? Apa keutamaan kita bertakziah manakala kita ditimpa musibah kematian oleh saudara kita seperti meruat tanah? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mu'mini yu'azzi akhahu bi musibah illa kasyahullahi azza wa jalla min khulalil karamati yaumil qiyamah." Tegas. Tiada seorang mukmin yang manakala ditimpa kematian saudara sesamanya lalu dia datang bertakziah, illa kasyahullahi azza wa jalla min khulalil karamati yaumil qiyamah. Tiada pembalasan lain nanti dari Allah, dia akan mendapatkan perhiasan kehormatan nanti pada hari kiamat. Nah,
Balong Bapak Ibu sekalian. Tiket surga ini datang kita hadiri takziah ini. Lo sudah bipes bawa kata Bapak Ibu. Lo murah tiket surga. Kenapa tiket surga? Ini majelis ilmu. Kita mendengarkan kata-kata indah. Kita mendapatkan siraman rohani. Semua para dai, semua para ustadz, semua para penceramah pasti menyampaikan yang terbaik. Yakin kita di tengah-tengah kita ini ada malaikat yang diperintahkan Allah bersama kita ini. Siapa hamba-hamba Allah yang ringan kaki, yang ringan langkah kakinya, datang menghadiri takziah, datang menghadiri majelis ilmu. Wal malaku soffan soffan, turun malaikat nah dari langit naik. Hadis bahwa ini menyatakan tiket ke surga. Cara mendengarkan ilmu ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sai-sai dilalu senenge ilmu. Barang siapa yang menempuh perjalanan mendengarkan menuntut ilmu, syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Apa anak keutamaan manfaat takziah? Dua. Man ahabba yubsatalahu rizquhu wa yunsa'alahu asyarahu falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, bahkan ditunda ajal kematiannya, falyasil rahimah, sambung, hubungkan, pelihara silaturahim. Nah, silaturahim tadi datang kota bertemu beramai ramia, datang hadiri tu hibur keluarga almarhum. Almarhum sekarang berada di barzah Bapak Ibu kubur. Nanti deh kita nanti Allah tahu. Kita akan menyusul seperti almarhum Pidan. Bepang. Bagaimana dalam keadaan apa? Wallahu a'lam bishawab. Ini rahasiaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin kematian itu pasti terjadi pada diri kita ini. Karena kita tuh hadir camat serata. So camat Ranuran, camat Hakik sih. Camat apa tegas calon mati. Nah, ya terasa mati red. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena ini, sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita persiapkan bekal kita Bapak Ibu sekalian. Nak lupa pelaku mati itu sebenarnya kamilin amal akhirat najina susung dunia. Ati nusung ke dunia lumungka buat ibadat datang mati nan pematu dana. Masya Allah. Nah lupa totang mati tu katipu pang dunia ajal rena sajan parak. Jaga nanti kena lang kitanya kena tutit tu mati Bapak Ibu sekalian. Kematian ini selalu mengintai kita. Turit tahu lambatu ketebok Bapak Ibu. Menurut parak mungkin ajal sakit membuat ibadat nan pemasa sesal diri Mas. Untuk kuat dencar gagah gaya gerak muda-mudi deh tolat jempung datang mangin redak juga dapat lokal lengan lantar. Sesal diri ajal datang mati generas selalu olekan nusidaci itu beling sok anarsa nan dinu melekat dan didin nah karena 4 anu nuka sudah panen basuh tidak boleh. Namun jika belewa karena seminggu nuka sudah panen kerat tidak bisa. Ning sudah diumumkan Allah dalam surah An-Nahl ayat 61. Me sedang balik la taala pang An-Nahl 61. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yastakhiruna sya'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa barang dimajukan dan tidak bisa barang dimundurkan walau sesaat dan sedetik pun nanti mati. Coba datang kota balong sias nenge nadas di derman di benar di balong di kaji senapat. Saya yang
berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian, orang-orang tua saya, saudara saya di Ampu ini. So, saya datang guru isya, bukan saya datang mengajari Bapak Ibu sekalian. Semata-mata saya berbicara wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Nanti. Kenapa demikian? Muslim ini bersaudara Bapak Ibu. Dimanapun Muslim itu saudara. Apa kata Rasul? Muslim satu dengan Muslim yang lainnya saudara. Ibarat sebuah bangunan. Antara bagian bangunan yang satu dengan bagian bangunan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan. Tatu Islamna. Tak contoh tanya dua ada terjadi musibah kematian, datang tuh hibur, datang tuh ampun rampu ini, Islam ini Muslim Bapak Ibu sekalian. Kambring kaji tone. Almarhum tay pang barzah pang kubir. Melok sekitar kubir. Sebuah tempat hanya lebih kurang luasnya 1 kali 2 meter. Tempat meletakkan sekujur tubuh yang tidak bernyawa, tidak ubahnya bangkai. Sebuah tempat yang sangat mengerikan, gelap dia, kelam dia, sempit dia. Tapi bisa terang, bisa luas. Al-qabru imma raudatan min riyadil jannah au khufratan min khufrin niran. Kubur ada kalanya menjadi taman dari taman-tamannya surga, dan ada kalanya menjadi jurang dari jurang-jurangnya neraka. Siapa yang menjadikan taman surga? Siapa yang menjadikan jurang neraka kubur kita? Tidak siapa-siapa melainkan diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Karena yang mermanik, karena yang beling Rasul dalam sebuah hadis tadi. Nanti pada hari kiamat manusia akan berkeringat menetes hingga seluas 70 zirah. Apa 70 zirahan? 70 zirah itu tenggelam kita tudangnya sio tahu sampai kuping. Agandang kas tak kisah hadis sahih ini. Alangkah dahsyatnya tenggelam dalam keringat sendiri dalam keadaan dan kondisi telanjang bulat. Tidak ada sehelai benang pun yang melekat di badan. Laki perempuan pada masa itu bercampur. Sekalipun bercampur tapi tidak ada waktu untuk saling melirik. Saking sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Mereka tidak mengenal lagi saudara-saudarinya. Suami tidak mengenal istrinya. Istri tidak mengenal anak dan sebagainya. Mereka sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Tetapi mereka hanya mengandalkan amal-amal kebaikan sebagai penolongnya. Tidak tunggu bela dengan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 34-36 yang artinya yaitu pada hari manusia lari dari saudaranya. Manusia lari dari ibunya. Manusia itu lari dari bapaknya. Manusia itu lari dari istri, dari anaknya. Mereka pada saat itu sibuk dengan urusan-urusannya sendiri. Nah, apakah dia celaka? Apakah dia selamat? Oleh karena ini Bapak Ibu sekalian, untuk kita persiapkan bahan bekal sedogasu kita menuju akhirat sebelum kita dijemput oleh malaikat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sebenarnya berupa sedogasu, berupa uang bekampil, bekarung-karung, bukan itu yang dimaksud. Amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Tak termasuk data amal kebaikan ini. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Oleh karena ini kita sebagai muslim perlu kita saling nasihat menasihati. Ya ruat tanah berpetang kaji lamen tanah. Oh rame itu dari Moyo, dari mana tuh rame. Itu silaturahim. Oleh karena ini jangan pernah terbetik ada dendam, ada iri, ada hasad, ada dengki di dalam hati kita. Perbaiki, jagalah hati
ling agim nane, jagalah hati jangan kau kotori, jagalah hati lentera hidup ini. Ini tegas, sedoki hasad dengki iri takabur sombong nih ngaji tane. Apalagi yang sudah sekarang ada istilah somsek deh kita. Paham somsek deh? Sombong sekali. Mana contoh yang sombong? Sudah punya sedikit kelebihannya, sudah ada pangkat jabatan sedikit, jalannya seperti ada telur di bawah selirinya. Nah lu adang kegiri sedih-sedih, belangannya ada paku dong. Ini termasuk orang yang somsek. Somsek sama siapa? Somsek sesamanya, belum somsek atau sombong dengan robnya. Ini contoh tuh somsek kepua, nyewa di subuh dah, bang jelahat dan di masjid, menong aja rok menong di jelahat masjidnya bang subuh. Salatu khairum minan naum, ding yang belewe belingkit. Nah, ini sombong dengan robnya. Entek moreang ranggo, entek benan panggalan nguling rea. Padahal tahu dia artinya bahwa salatu khairum minan naum, salat lebih bagus daripada tidur. Besok sih ini nggak bagus sekali. Tegas. Nah, kalenge nongka baguru, nomonda dapat pelajar goyo takit poya ada. Sepandiri ulin takit, rena ya buat pamelang ke teman ulin lu nyadi. Toh lok dan perintah, toh lok dan dosa dibuat. Ini mana di balik lawas ini bagus itu. Ini bagus sekalian. Kemarin ke kubur tenanan. Siapa yang menemani kita di kubur? Coba bayangkan. Secara logika kita berpikir. Siapa kira-kira yang menemani kita di kubur? Tidak ada suami, tidak ada saudara, tidak ada anak, tidak ada famili ahli keluarga yang menemani kita. Kita hanya ditemani oleh binatang-binatang melata yang menjijikkan, kalajengking, belatung, belati, ular. Itu penghuni kubur. Tapi itu bisa hilang semuanya, bisa luas kubur, bisa terang kubur. Karena siapa? Karena diri kita sendiri. Mana contoh? Rumah kubur itu bisa terang seterang-terangnya. Resepnya Bapak Ibu sekalian, perbanyak baca Al-Quran semasa kelas. Cepat Quran dai. Bayangkan baca Quran dalam sholat Bapak Ibu ya. Satu huruf diganjarkan pahala 100. Baca Quran di luar sholat ada yudu, ngulu ngetan, satu huruf 25 pahala. Baca Quran di luar sholat nungulu, tidak berwudu, tidak suci, satu huruf 10 pahala. Bayangkan, Masya Allah Al-Quran. Tapi sekarang sudah disepelekan Quran, yang diincar-incar Quran. Quran tidak diperhatikan. Coba itu. Bismillah itu berapa huruf Bapak Ibu sekalian? Ini untuk tua anak ini jangan beli gaji dean sita nih. Berapa huruf Al-Quran Bismillah itu? Bacaan basmalah itu ada 19 huruf. Nah, dalam sholat itu 12 huruf Bismillah. Tunggu 19 kali 100 sudah 1900 pahala. Insya Allah. Allah tidak menghitung alif lam mim itu satu huruf, tapi Allah tetap hitung alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Teliti. Masya Allah. Dalam sholat dan nyabuah, lamin itu sembahyang. Nah, ini tanek anek menggerib kuluhu, isan di kuluhu, subuh tingki inna aktaina.
Di belo-belo sedih. Mabega tawa tahu. Anak nukto buapan idean asal nanus dibuat. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tanda hari tak keluh. Coba siapa baca al-ikhlas kadu nih gaji tuh anak nukto al-ikhlas aku anaknya keluh. Baik sudah. Padahal banyak kita ini yang nama surahnya tidak tahu, tapi ayatnya letih, ya hafal. Nama surahnya tidak bisa. Sama sih kita lu boleh tahu terlama nu tuh cingin baik main Bali Bapak Ibu sekalian. Bayangkan itu. Mana surah Al-Insyirah? Coba bisa. Surah Al-Insyirah. Ini untuk itu nabi beli ngaji dean sih di sana. Al-Insyirah. Alam nasrah laka sadrah. Itu Al-Insyirah singin surah. Nah ayat dean. Ini Bapak Ibu sekalian. Quran ini datang beri syafaat nanti. Cuma bayangkan satu huruf dalam sholat nanti. Untuk benar ke mega dia dah tawat nah tetap luluh nih gaji gina. Luhu itu 4 ayat, Al-Kautsar 3 ayat, Al-Asyri 3 ayat. Allah tidak menghitung alif lam mim itu satu huruf, tapi tetap menghitung alif 1 lam 1 mim 1. Kemarin kalau wastone palangan mula akhirat, lalu nyawa bilin tubuh berenang dulu panggubir. Masya Allah. Nanti tubuh saya berenang dulu kubir Pidale pernah kubir wallahu bisawab. Pernah kubir nan tentu sakit kenyaman nuslir sadia lemak na susah. Itu siapkan masudu gasu amal-amal ibadah kita. Masa tu kuat pang kubir. Nomonda keri salampak mata nyongong bongak bau masya. Nah kasudu gasu tramali kona tegadean. Seributin bonga bau. Nan po datang mo parenta ya suruh laku mahsyar. Beru dapat mo mahsyar anu sajari kita tak dangisiu ila rea mahsyar. Ila rea pamasyar tangko surat 5 kiri ngunuk otak pisak rua. Nda sedih-sedih kabit dan ngunuk otak nu mapalang goyo ampu kayak ranti belenggu. Coba. Ya oras mulaku neraka Bapak. Haji ulang dah. Gunuk otak nomo palang, goyo ampo kaya ranti, ya oras mulaku neraka. Berengo muisi neraka. Itu sebuah pendi kami gama nenek saributin nonda sambung masya Allah. Tuk semadah siana. Me perbandingan kelas pengakhirat ke dunia ta. Menurut sumber kebenaran yang hakiki Al-Quranul Karim 30 juz 114 surah 6666 ayat. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Karena tibu telah 1000 tahun mendak empik ke dia ada. 3 tahun di akhirat sama dengan 125 tahun di dunia. Coba 1,5 jam di akhirat sama dengan 60 hingga 70 tahun di dunia. Sehingga kalau kita berhitung rata-rata umur umat Muhammad 60 hingga 70 tahun, berarti kita cuman mengenyam hidup 1,5 jam saja Bapak Ibu sekalian. Luk singkat itu telasta kita umat Muhammad. Tidak kenal lodi deta mati ta Bapak Ibu. Mati tidak harus sakit. Mati tidak harus kecil. Mati tidak harus tua. Mati tidak harus kecil, tidak muda, tidak dewasa, tidak laki, tidak perempuan. Coba. Mati ini harus tergantung nomor cabut, so nomor urut. Nomor urut daripada lokam di andek, di lorah, di perat mana. Tapi nomor cabut tegas, nomor cabut no story ode, no story loka, no story sakit, no story sehat. Ini termasuk almarhum ini, udah sakit. Kalau kita lihat kronologis kejadian kematian beliau ini, kan udah sakit dong.
Jadi oleh karena ini kita tetap siap saja. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi akshiru min zikril maut fa innahu yumahhizuz zunuba wa yuzhidu fid dunya. Perbanyaklah kalian totang mati. Sepenuh-penuh nenotang laku mati, karena tutu notang laku mati tak akan menghapuskan dosa dan menyebabkan timbulnya kezuhudan di dunia. Nah, tuh jam siwa, tuh 20 menit. Masih ke ibu bapak? Agak min batuk sial bekeram wabillahi taufik. Betul, saya juga ditunggu ini, ditunggu ada acara di Bontong. Tapi menus batuk bekeram sial ini nosi wabillahi taufik tadi. Ini bagus sekali. Sekarang kita berpikir malam ini. Balon introspeksi diri, tahu muhasabah diri kita Bapak Ibu sekalian. Tidak mumil tahu. Tidak ada yang bisa menjawab sejauh mana kita sudah bisa berbuat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nubuto dan tulen. Hanya diri pribadi kita sendiri Bapak Ibu sekalian. Bayangkan. Tidak orang lain yang bisa menilai itu. Jadi bahwa kita sebagai umat manusia yang masih diberikan kesempatan telas hidup semeruat seperti ini Bapak Ibu sekalian, manfaatkan hidup dan telas ini dengan sebaik-baiknya. Kita diberikan umur panjang untuk apa itu? Kita diberikan harta diuji, kita diberikan pangkat kedudukan diuji, diberikan miskin diuji. Rasul itu berdoa Bapak Ibu, doanya beliau apa? Arti doa Rasulullah, ya Allah hidupkan saya dalam keadaan miskin. Coba bayangkan. 2, matikan saya dalam keadaan miskin. 3, kumpulkan nanti saya di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini Rasul. Kenapa demikian? Zuhud, tidak mementingkan materi dan mengharapkan dunia semata-mata. Hadis tadi ngomong Rasul itu sepenuh-penuh total mati Bapak Ibu, insya Allah hapus dosa itu. Ini tegas hapus dosa. Tidak akan berani kita berbuat yang tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam. Soalnya ada peradang lagi dah. Ada akhirat. Tadi oleh karena mari Bapak Ibu sekalian, malam ini coba bayangkan, maha kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih yang jahat, yang taat, yang ibadah, yang tidak ibadah. Malam ini sama-sama bebas, suruh hirup udaranya Allah tanpa bayar. Cepat kaji gaduh, mengok ke kiri, mengok ke kanan, hunuk, monga. Ada saudara tandus bayar-bayar. Ini maha kasihnya Allah tidak pernah pilih kasih terhadap hambanya. Coba kadu kita menoleh ke rumah sakit terdekat. Banyak saudara-saudara kita yang terbaring lemah sakit, bahkan bernapas sekalipun butuh bantuan oksigen. Berapa harga oksigen satu tabung? 439.000. Nah, tuh kita ndak oksigen di hidung, itu selang kiri kanan tatu dah. Coba bayangkan, ini yang kita harus pikir itu. Entah minta bayar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta oleh Allah? Sami'na wa ata'na. Mana? Kita bermuhasabah diri Bapak Ibu sekalian pada petang Bapak Ibu. Kembali lemah. Bahwa tubuh ini akan kembali ke asalnya. Asalnya dari mana tubuh ini? Kekalis tanah. Kita berasal dari tanah, hidup di atas tanah, kembali juga ke tanah. Coba yang kan itu. Coba dalil kadu. Manik la ta'ala min kita kekalis tanah. Quran surah Al-Mu'minun 12-14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alna nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqa mudghah.
Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dari saripati tanah itu lalu Allah jadikan setetes air mani yang disimpan dalam sebuah tempat yang kokoh, yaitu korar rahim seorang perempuan. Dari setetes air mani lalu Allah jadikan segumpal darah. Kemudian dari segumpal darah dijadikan segumpal daging. Dan dari daging itu dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus, dibalut dengan daging. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maniklah ta'ala. Sungguh Allah pencipta bentuk yang paling bagus. Bayangkan. Nyabua lamin mati tahu ahli ibadah Bapak Ibu sekalian, beli tanah tah. Ngomong tanah menong ini ngomong tanah. Silahkan kalian merempak, berjang, bergoyang di atas punggungku kalian sesuka-sukamu saat kau hidup dari tanah. Nanti suatu saat kamu pasti akan masuk ke dalam perutku yang gelap dan kelam. Silamu sama merempak mau bangkang punya tanah. Sama sedia monyang penawar nede. Sudah buka sama taman dalam dalam perutku bumi ini nanti kata tanah. Nyabuah mati yang ahli kafir, yang ahli maksiat. Ngomong tanah ini apa leh? Kedatanganmu sangat buruk sekali. Kehadiranmu sangat aku benci leng tanah. Dari sekian orang yang lewat, kamu yang paling aku tidak sukai ning tanah. Ini bukan ngomong saya, ini riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bu beli menang tanah tap begapit ning tanah sekujur tubuh jenazah yang maksiat ini, sekujur tubuh yang kafir. Begitu dihimpit, tulang rusuk kiri, tulang rusuk kanan saling menusuk. Nah, saling tujak geras kegapit ning tanah. Sehingga Rasul memperagakan kedua tangannya sementara. Begitu sudah dihimpit oleh tanah, oleh bumi, Allah memerintahkan 70 ekor ular berbisa menyengat dan menggigit sekujur tubuhnya. Satu di antara 70 ekor ular itu menyengat ke bumi, tidak akan pernah tumbuh rumput sampai dengan datangnya hari kiamat. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lebih atas ketakitan kita doakan kita berbuat yang tidak sesuai dengan syariat nih ngaji tahu dena. Yang bahas penuh Bapak Ibu tentang mati tai. Insyaallah dah akan kita melenceng dari rel yang telah disyariatkan oleh Islam ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Yang kedua, kita renungi hadis Rasulullah yang sangat pendek tetapi maknanya luas. Kafa bil mauti wa izan. Cukuplah kematian ini sebagai penasihat, masya Allah. Cukuplah kematian ini sebagai pelajaran. Kita Bapak Ibu. Saat kita hidup kita mandi sendiri. Saat masih hidup kita sholat sendiri. Saat kita hidup pakai pakaian baju sendiri dan seterusnya. Tapi manakala kita sudah menjadi jenazah, siapa yang memandikan kita? Siapa yang mengafankan kita? Siapa yang mensolatkan kita? Siapa yang menguburkan kita? Nah, nanya pelajaran. Tuawar hati itu tanah, terus totang hati itu nah. Pelajaran berharga. Sangat bagus makna hadis yang begitu pendek tadi. Kafa bil mauti wa izoni. Bayangkan almarhum sekarang Bapak Ibu, tidak kita duga mendahului kita. Mungkin dalam usia masih muda beliau, tapi apa? Ainama takunu yudrikumul maut dimana Allah Ta'ala walau kuntum fi burujim musyayyada. An-Nisa ayat 78. Apa
Pak tegas, dimanapun engkau berada, kematian itu pasti akan datang menemui kamu. Walau kuntum fi burujim musyayyada, sekalipun kamu berada dalam benteng yang kokoh lagi tinggi. Bikinat basiu Bapak Ibu, mendapat morek, tak bisa kita mengelak, tak bisa kita menghindar. Oleh karena ini tadi sudah saya sampaikan, perbaiki hati kita masing-masing Bapak Ibu. Nan sedo de paling ranggo, sedo ke hasad dan kiri sombong nih ngaji stonenan. Ini contoh tiri hasad dan kidan, beri perabol dengan nyadek putar dan tak beli dispenser dengan nyadek menceret dan tak kena petang ketuan nana penuh pain mirek dengan jidat bau selamat. Ini Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang saya muliakan, itu 36 menit. Quran surah An-Naba ayat 18, kemarin kaji sedih. Quran tidak jauh dari Quran, hadis. Surah An-Naba ayat 18. Yauma yunfau fis-suri fatatuna afwaja. Ini yauma yunfau fis-suri fatatuna afwaja. Manik kata Pak tegas, pada hari kiamat nanti manusia berbondong-bondong datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Rasul bernama Muaz bin Jabal. Aluk tuan, ya Rasul, apa makna dibalik surah An-Naba ayat 18? Rasul jawab, wahai Muaz bin Jabal, sungguh pertanyaan yang engkau lontarkan itu sangat berat Muaz. Ini Rasul bersabda beliau, wahai Muaz bin Jabal, sungguh benar pertanyaanmu itu. Ada 10 golongan sesat dari umatku yang dibangkitkan nanti secara terpisah dari kumpulan kaum muslimin yang lain dengan wajah yang sudah diubah-ubah. Nangis Rasul, Bapak Ibu. Jaga, ini bukan ngomong saya. Ini dijelaskan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Tazkirah. Buat maca Bapak Ibu. Nangis Rasul menang. Pertanyaan Rasul sahabat Muaz bin Jabal tentang apa maksud surah An-Naba ayat balu olasnan ya Rasul ni Muaz bin Jabal. Memang benar nih kau Muaz, ada 10 umat golongan sesat nanti dia yaumul kiamah, tetapi dia sudah dibangkitkan secara terpisah dari kumpulan kaum muslimin yang lain dengan wajah yang sudah diubah-ubah. 1, ada yang wajahnya diubah seperti monyet, ada yang wajahnya diubah seperti babi, ada yang wajahnya diubah tersungkur terbalik kakinya ke atas dan wajahnya ke bawah. Ada yang dibuat buta tuli sama sekali. Ada yang baunya busuk seperti bau busuknya lebih dari bau busuknya bangkai. Ada yang disalib di atas palang-palang api yang menyala. Ada yang dibuat baju jubahnya dari timah-timah yang meleleh. Nah, Tuhan memuas kembali, ya Rasul, apa kamu buat? Manusia yang wajahnya diubah seperti monyet. Jawab nih Rasul, ya Muaz bin Jabal, itulah manusia yang suka menyebarkan fitnah di antara sesamanya, saling keranti dengan, upad dengan, gibah, gunjing. Nu saudara tak belum balong serak kita dihadirin tak balong perangin tak dikeranti dengan. Itu anak perpetangan pernah Pak ya direk dengan Jina. Ini Bapak sekalian. Yang kedua, apa pekerjaan umat Muhammad hamba Allah ya Rasul yang wajahnya diubah seperti babi? Ya Muaz bin Jabal nih Rasul itulah orang yang suka memakan harta yang haram dan merampas hak-hak orang lain.
ndak tuh merangkip pakrol tak datang tar ya balong-balong, terutama dengan tanah Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan tanah. Yang suka pakrol, yang suka merampas hak-hak orang lain yang bukan miliknya itu. Rasul bersabda, "Man zalama sibrin minal ardi tuwaqahu min ardi." Man zalama sab'in minal ardi tuwaqahu min sab'i aradina. Senapat kaji detai. Baligu anni walau ayat. Senapat mana sepolak ayat dan manakala manfaat. Jaga. Orang punya ilmu, kalau dia tidak amalkan untuk kebaikan akan dilaknat pelakunya. Bagi ilmu itu kalau dia tidak amalkan, dia tidak bagi, tidak sampaikan kepada sesama. Saya itu ada ilmu karena no senapan no biar dengan no sembarang dengan ilmu yang dia miliki itu akan melaknat pelakunya. Kajulang, man zalama qaida sibrin minal ardi tuwaqahu min sab'i aradina. Lima nih Rasul dia tak tegas. Barang siapa yang menzolimi, yang menyeroboti tanah milik orang lain seluas 1 kilan. 1 kilan anak, ini bahasa Arab. 1 kilan itu artinya seluas ujung ibu jari dan jari kelingking jika dibentangkan. Maka tanah itu akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat sebanyak 7 lapis tanah. Silam siapa dan karim anak kuan petang anak kaji senapat deta memeluk men sebangkat 2 bangkat pak ning nering siam silam pikir menjadi bangkat. Ini Bapak Ibu sekalian, kaji senapat ini bukan ngomong apa, ngomong harap sahih hadis. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Coba 1 ujung ibu jari dan jari kelingking jika dibentangkan jengkali, maka tanah itu nanti akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat sebanyak 7 lapis tanah. Pak ini memblok mensupu gepang melingsian ya. Pikir diri. Lu sudah pangta kita Bapak Ibu, alhamdulillah balong sudah kita tuh hadir tak Bapak, insya Allah bagus. Yang ketiga, nah memari masih datang kokak. Dia ketelu, wajahnya tersungkur, kaki ke atas, wajahnya ke bawah. Apa kemudian? Ning Muaz, itulah orang yang suka memakan riba. Al halalu bainu wal haramu bainu wa bainahuma mustabihat. Halal itu sudah jelas halal, haram sudah jelas haram. Di antara keduanya dinamakan subhat. Mana riba? Tontas riba sih. Riba itu meminjamkan sesuatu kepada yang lain sebelum dia melaksanakan, dia harus melakukan akad dan perjanjian riba. Senapat kaji deta. Kecuali yang dipinjamkan itu dia kembalikan tanpa ada perjanjian lebih awal, tanpa ada akad lebih awal, dia kembalikan dengan keikhlasan, tidak riba. Ada penyekah. Sila pergi. Ini Bapak Ibu sekalian. Keempat, yang dibuat buta tuli sama sekali apakah bahwa dia Rasul? Ini Mu'aslah. Itulah orang yang menzolimi anak buahnya, menzolimi rakyatnya atas kepemimpinannya. Kita semuanya pemimpin Bapak Ibu. Pemimpin. Ibu di rumah pemimpin, bapak di rumah pemimpin, RT pemimpin, kepala desa pemimpin, kepala dusun pemimpin, camat pemimpin, sampai presiden pemimpin. Tapi ingat, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ar-ra'iyatihi. Setiap pemimpin kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Nah, kita semua pemimpin kita ini, tapi ingat akan kita tanggung jawabkan apa yang kita pimpin ini. Yang kelima, ada yang disalib di atas palang-palang api yang menyala. Oh, indah, coba bayangkan palang api ya deh. Yang Nabi Sani saya kita salib deh. Ima kiri makanan paku, karya
tunung menang kiapi. Apa buat data ya Rasul di Muaz bin Jabal? Itulah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Naba daga tu parah mau pilkadai. Jangan ada saling mecok. Nah saling lapor dengan. Nah senapat kutu kota laku atasan, laku pemimpin, laku pemerintah atas nggak boleh itu. Para kemudian pilkades, pilkada, pilek segala macam. Itulah orang yang suka menfitnah orang lain kepada penguasa. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kita saling mengingatkan ini. 3 bulan kita akan pilkada untuk menentukan pimpinan daerah. Sedikit pilihan boleh beda, tujuan kita sama Bapak Ibu. Untuk memilih kepala daerah silamu, tidak ada masalah. Tapi ingat, siapa yang memilih pemimpin, nanti pemimpinnya tidak amanah, maka yang memilih itu juga ikut berdosa. Bukan ngomong saya, silahkan buka semua YouTube, semua Google, penyampaian para ustadz-ustadz seperti Ustadz Abdul Somad Bagus. Sering dia sampaikan, kalau kita memilih pemimpin, lantas pemimpin itu tidak amanah, maka kita yang ikut memilihnya berdosa Bapak Ibu sekalian. Yang berikut terakhir, yang terakhir, ada yang baju jubahnya dibuat dari timah-timah yang meleleh. Oh, timah-timah meleleh dan temerakat tene. Bakuda temerat tene sampai tolang terembuk rapi dan. Apa kebuatan? Ya Rasul, apa pekerjaan umat Muhammad yang dibuat baju jubahnya dari timah yang meleleh? Itulah orang yang ujur, sombong, takabur dan membanggakan diri. Jingka karena kunus juara takabur. Jingka kakbiaknya aku talang nanda kenamangan takabur. Ajinda aku dalam pertandingan lo menang takabur. Nanan lu. Boleh. Ini ucapan, itu bahasa orang-orang yang sombong dan takabur. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena ini, sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala Malik, kita kabar. Kita sudah kenal ini. Mari kita berperilaku zuhud. Nah, apa zuhud dan sopan zuhud? Zuhud. Apa itu zuhud? Tidak mengutamakan dan mementingkan dunia. Adaan meninggalkan dunia dari hidup kematian. No, serewa benar dunia itu zuhud tak. Jaga hati-hati, dunia ini tipu Bapak Ibu. Wamal hayatud dunia illa mataul ghurur. Nimani Allah. Dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Nih contoh kesenangan menipu dan itu kali jam 2 nih tuh kasar tenteng senempelem penelsiar deh. Sudah kuat aneh. Ini menipu kenapa? Kepuasan kesenangan dunia. Bukan itu sudah luhir no serewa-serewa. Ada sasar nawar di celaka 12 pas. Banyak seperti itu. Itu dunia. Jaga nenek gaji kan. Perbanyakkan diri kita dengan Quran tatonenan. Bayangkan itu. Bertindak dulu menyanyi, Pak menyanyi enggak masalah menyanyi. Cuma segitu tuh kan ada orhen kalis daerah ngaha aina ngoho deh. Rebah siapa ke panggung deh. Ngawer. Nus waktu di warna kristal merah. Nus bayang kima ke bawah. Nus sama tikang lama apa dua. Saya lihat itu. Ini apa syuting? Ini harus kita perbaiki akidah kita Bapak Ibu sekalian. Nyawer ya, Purwano serewa, sering terlihat itu. Ya dan ben gelis tuh itu, woi, rebah salah panggung berandek. Di kabar terentok bilin rap rentok beang akan bawi. Ya kejar itu dunia Bapak Ibu sekalian. Bertindak mau menyanyi Pak nih bau sih apa nyanyi yang islami
nyanyi-nyanyi yang religi. Me contoh hebat sih Dito deh tak. Me nyanyi gaji Dito sakaji jangan Pak itu sih. Hidup bagai sebatang pohon, lebat bunga serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, mingkam naluk menoleng kau aku anak sudah berenang kandek sholat bagus. Coba si anak kadu tumpah si air, kucu-kucu huntah dia. Nggak dapat apa-apa itu 0,0. Tapi ingat tadi kembali gak kita Bismillah boleh nih. Bismillahirrahmanirrahim. Dilil bisa sampai meruki membaus napasnya. Sudah 1900 pahala dalam sholat kita dapat. Timbang tumpah si air, enggak ada apa-apa itu. Bayangkan itu. Kita bacakan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Anan temorana jakepe setan berarti dalam pria. Ini bagus sekali. Istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bisu-bisu lutu ngamalkan itu bagus Bapak Ibu. Ngungit kirian. Nyanyi dangdut bagus Pak, boleh. Tapi dangdut yang bernuansa Islami, yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Lagunan lagu keramat Haji Roma Irama. Bagus. Apa makna dibalik lagu itu? Birrul walidaini, berbakti dan menghormati orang tua. Bagus itu lagu keramat, lagu Bang Haji Roma Irama di 5. Bagus benar ini, bagus itu. Nuansanya untuk kita sebagai anak berbakti, menghargai jasa kepada kedua orang tua. Quran surah Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Coba berbuat baiklah kamu kepada Allah dan kepada kedua ibu bapakmu. Ibu bapak ibumu telah mengandungmu dalam keadaan susah di atas susah, wahnan ala wahnin. Makanya ibu lebih tinggi 3 derajat tingkat dibandingkan ayah. Berani Pak saya muang hidung sesuai ini. 3 derajat tingkatnya lebih mulia dibandingkan ayah. Sehingga Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa yang paling saya cintai dan saya perlakukan dengan baik? Rasul menjawab, ibumu satu. Kedua, apalagi Rasul? Ibumu. Ketiga, ya Rasul, siapa lagi? Ibumu. Baru yang keempat, Rasul menjawab, ayahmu. Nih, udah buat 10 kali. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, ibu yang mengasuh, dan ibu yang menyusui. Sehingga ada 5 air yang luar biasa yang tidak mungkin bisa kita balas terhadap ibu oleh seorang anak. Mana air itu? Pertama, air ketuban. Kedua, air darahnya. Ketiga, air susunya. Yang keempat, air matanya ibu yang tidak bisa kita bayar. Wih, muang hidung sesuai ini Pak saya.
Masya Allah. Bayangkan air darahnya, air matanya ibu tidak pernah berhenti berdoa untuk kebahagiaan dan keselamatan anak-anak. Ini memeda kesida lagu ibu bagus itu. Ibu kau wanita yang mulia, bagus. Keluar air mata. Masya Allah. Pada saat kita dilahirkan, nyawa taruhannya. Begitu lahir mendengarkan tangisan bayi, sempat tersenyum simpul tanda kebahagiaan seorang ibu. Padahal nyawa tadi sebagai kurban dan taruhannya. Saling mengingatkan, jadi masih kepada kita yang masih telah seorang tua, Bapak Ibu sekalian. Berbuatlah sebaik-baiknya. Perlakukan dengan sebaik-baiknya. Nyoba lagu keramat tone dan darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Nangis ini, saya di Perangkolong malam berapa itu nangis semua jamaah takziah. Saya sampaikan judul, ibu kaulah wanita mulia. Nangis Bapak Ibu, tidak sombong saya. Saya di Perangkolong berapa malam yang lalu nangis setelah ibu-ibu taluke. Nah, bayangkan. Darah daging dari air susu ibu, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah satu-satunya manusia yang menyayangimu tanpa ada batas. Demikian Bapak Ibu. Kamu setengah 10. Ini Bapak Ibu sekalian. Oleh karena ini mari Bapak Ibu sekalian, lu sudah berkeram, lu buka. Jika kita anak sudah api kita bekelek kita tari ya. Sepenuhnya hajat soibul hajat ini. Jadi mari kita Bapak Ibu sekalian yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, berlaku baiklah. Ridho Allah tergantung ridho orang tua. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Janganlah kita membentak, ufin, saja sudah tidak diperbolehkan. Siapa yang suaranya lebih besar suara daripada suara ibu bapaknya, maka suara itu akan dibalas oleh Allah seperti suara petir yang menyambar yang tidak pernah didengar di saat hidup di dunia. Siapa yang melotot matanya melihat ibu bapaknya, maka mata itu akan diganti dengan api tersembur menyala nanti di akhirat. Ini Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Nah, saya bilin beli ufin wala tanharhuma wa kullahuma. Membahu Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Saling mengingatkan si Bapak Ibu. Ngomong ini saya ngomong kepada diri saya sendiri sebelum saya sampaikan di forum-forum tempat-tempat lain, Bapak Ibu. Saling semada. Nah, kelupa sebentar lagi kita ini akan masuk tahun baru Islam Bapak Ibu. Kita bertambah usia tapi berkurang masa harapan telas tahun. So makin tinggi ya umur tuh gay, makin boy. Wah hebat aku piana tambah umur kampung deh. Boy ibu sekalian. Nah, kemudian merias kuana dong bes tanggal Muharram nih. Loknut lo kemudian gue. Nah, ini harus kita kaji, harus kita fikir. Terus totang apa? Kaji tanah tadi siapa ya? Sama, tidak ada lebihnya saya. Hanya saya menyampaikan ada sifat kalamnya. Diri anak asli sedinan sih. Datang kota siapa bos? Sebetulnya ini penuh pipis tuh rame-rame kota. Lu so kata sengenge dengan ninda pinjerencong nda perlu pipis nandak mampis nda pipis kerepis penuh pipis beli pakaian kepis.
Ada siapa di bilang dulu? Ini si Ramin rajin datang kota. Wal hasa wal halik. Ini data sejarah tadi. Wal hasa wal halik. Lamin kasa meramalik. Wal hotong wal halik. Lamin motong lema balik. Wal hotong wal halik. Balong potong Haji Malik. Ya sekalian, jadi karena ini mari. Saya ketawa-tawa ini merupakan sudah terhibur keluarga kita ini. Nah, kedua-dua saling totang si Bapak Ibu, mohon maaf. Mungkin sudah cukup, sudah lebih dari 40 menit Bapak Ibu sekalian. Kajinya ini maaf, betul masih penuh beat ke kita. Mana sampai topis ini masih penuh sekalian yang sebentar saya sampaikan. Dikurang saya mohon maaf. Manakala ada salah, ada lebih, ada jorong kaji melau ini maaf kaji kali lampaknya berusia jangka putu puluh belas ya. Papin Madian berliterasi cukup sekian, terima kasih. Taufik lalu balik Papin Daya. Wabillahi taufik wal hidayah. Papin mana papin bae, maaf kajian. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.